Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala fi ayatil ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, sekali lagi puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Apapun alasannya, hidup dan kehidupan ini datang dari Allah. Yang membuat kita hidup ini adalah Allah. Tetapi jangan lupa, siapapun yang hidup pada saatnya akan kembali kepada Allah. Hanya soal waktu. Bukan karena sakit, bukan karena apa, tetapi kata Allah, kulun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pada saatnya pasti akan kedatangan malaikat maut. Yang kedua, tidak ada alasan bagi orang yang masih hidup kemudian menginginkan hidup sekehendak hatinya. Dia boleh punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, tetapi jangan lupa harapan terbaik, keinginan terbaik, cita-cita terbaik dalam hidup ini kalau kita masih punya cita-cita ingin masuk surga. Karena itu banyak orang yang kemudian salah paham menghadapi kehidupan. Pak, mau murid apa? Saya akan menghalalkan segala cara, sing penting enak, sing penting sugih. Terus kalau enak terus sugih arep lapo. Tidakkah kita pernah membaca sejarah kekayaan berlimpah tidak menjamin keselamatan seseorang. Kekuasaan yang luar biasa sekalipun tidak bisa menyelamatkan pemilik kekuasaan itu sendiri. Saya sering sampaikan di tempat ini, contoh itu sudah banyak. Orang yang paling kuat waktu itu namanya Fir'aun. Dia tidak bisa selamat di akhir hidupnya. Makanya saya katakan, andai panjenengan masih punya keinginan, punya kekayaan berlimpah, misalnya kekayaannya begitu banyak sampai nyundul langit, kalau kemudian harus berakhir dengan neraka, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu kemudian pertanyaannya, lho Pak, jane urip iki opo? Sering banyak orang bertanya, untuk apa sebenarnya hidup ini? Dulu kita tidak pernah minta sama Allah. Siapa yang pernah meminta belum lahir tiba-tiba minta? Tak bisa. Kita hidup karena dihidupkan oleh Allah, dan Allah menyiapkan segalanya dengan fasilitas yang luar biasa, harus dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Makanya kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannat. Itu kata kuncinya. Berilah berita gembira. Dari mana berita gembira ini? Datangnya dari Allah. Kalau kita diberi kesempatan hidup, kemudian kita mampu mengisinya dengan amanu, beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, maka akibatnya apa? Andalahum jannat. Mereka lah yang kelak akan mewarisi surga. Adakah kenikmatan yang akan kita rasakan? Terlalu banyak.
Apa buktinya? Dulu kita pernah lahir dan punya apa-apa. Jadi anak-anak dicukupi oleh kedua orang tua. Kemudian menjadi remaja dewasa, kemudian kita jadi orang tua juga. Begitu kita punya pasangan, kita minta kepada Allah, ya Allah, saya sudah kau beri pasangan, maka berilah saya anak. Diberi kita anak. Setelah punya anak, punya motor, ya Allah, anak saya 3, naik motor gak cukup, berilah rezeki yang berlimpah. Diberi sampai akhirnya bisa beli kendaraan. Terus dan terus. Makanya kata Allah, wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Jikalau kamu mau menghitung banyaknya nikmat Allah, dijawab sendiri oleh Allah, la tusuha. Sungguh kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Persoalan jadi menarik karena kita selalu punya keinginan yang tidak kita luruskan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Jika kalau kemudian kita bicara tentang kebutuhan, mohon maaf, tidak pernah selesai. Tapi seiring berjalannya waktu, kita semakin sadar. Kalau habis anak-anak, remaja, dewasa, jadi orang tua, jadi kakek. Hari ini kita di posisi yang mana? Sudah kakek, oh ya sudah, berarti sudah tua. Tidak ada pilihan kecuali mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Karena itu kepada para orang tua saya katakan, jangan minta panjang umur. Kita diberi umur 100 tahun, kalau tidak manfaat untuk apa? Mintalah di usia tua diberi oleh Allah kesehatan lahir batin dan masih mampu memberikan manfaat bagi umat. Sehingga kalau saya tanya, Rasul itu umurnya berapa? 63. Seharusnya dia masih kuat. Orang kita merasa masih kuat di saat umur kita lebih dari 63. Orang sebaik Nabi hanya dibatasi usianya 63. Nah kalau kita minta umur sampai 100 tahun untuk apa? Nah, di samping kita tidak pernah tahu. Karena itu saya katakan sekali lagi, kalau usia kita sudah cukup, mintalah kepada Allah, ya Allah beri saya kehidupan di hari tua yang sehat, yang berkah, dan masih mampu memberikan manfaat bagi umat. Nek wis tua saya ingin suki, ingin punya pangkat dan jabatan, lalu semuanya akan berakhir kemana? Ada teman karena pangkatnya sudah tinggi, dia begitu bangga dengan pangkatnya. Saya tanya, nek pensiun, kak kami. Nah, sama dengan kita, sibuk dengan urusan dunia. Kalau perlu kekayaan ditumpuk berlimpah-limpah. Tujuannya cuma satu, pingin hidup nyaman di hari tua. Begitu pensiun umur 60 tahun, kekayaan di mana-mana, belum sempat menikmati, dia mati. Pertanyaannya, untuk apa kekayaan yang begitu banyak? Karena itu jangan salah paham memandang dunia. Silahkan para jamaah kejar kehidupan dunia, tetapi jangan lupa bahwa semua dimanfaatkan untuk bekal menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sekarang masih tanggal 20 bulan Rabiul Awal. Orang Jawa bilang bulan Maulud. Kalau orang Islam bilangnya Maulid, hari kelahiran. Saya di mana-mana cerita bahwa Nabi itu tidak pernah minta diulang tahun nih. Mana pernah Nabi minta tolong aku diulang tahun, tidak. Tapi kita aja yang karena cinta kepada Nabi, sejarahnya mengatakan bahwa dulu setelah kejayaan Islam itu habis, maka terus umat Islam kalah. Sampai hari ini umat Islam menjadi orang nomor 2 dalam segala aspek kehidupan. Padahal kata Allah, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah yang mengatakan kamu adalah umat terbaik yang sengaja dihadirkan untuk menjadi contoh bagi manusia yang lain. Seharusnya umat Islam itu nomor 1,
di segala aspek kehidupan. Ada yang kemudian berkata, Pak, mereka menghalalkan segala cara. Memang, tapi kita tetap yakin kita ingin hidup di jalan yang benar, karena akan berakhir dengan kemuliaan di kemudian hari. Maka kemudian ada sosok tokoh yang membangkitkan semangat lagi. Wahai umat Islam, sadarlah, kita punya panutan manusia terbaik, namanya Muhammad Rasulullah. Siapapun yang ingin hidupnya mulia, tiru itu baginda Nabi, contoh baginda Nabi. Sampai-sampai Allah berkepentingan mengabadikan perintah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Tengoklah kehidupan Rasulullah. Pada saat remaja dia dapat predikat Al-Amin. Pada saat dia dewasa dia menjadi pedagang yang jujur. Dan pada saat menjadi Nabi, kita tahu Nabi kita Rasulullah itu punya 4 sifat yang melekat padanya. Siddiq, tidak pernah bohong. Yang dikatakan selalu benar. Bukan kayak kita, tergantung Pak apa, tergantung kepentingannya. Nek bocok ya bocok lah, pokoknya untung loh kan. Nabi tidak. Siddiq, Fatonah, Nabi itu cerdas. Karena itu orang Islam pantang untuk maaf ya, tidak mau belajar. Cerdas Nabi. Yang ketiga, amanah. Nabi itu orang yang bisa dipercaya. Dan yang keempat, tabligh. Nabi punya keinginan menyampaikan kebenaran, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Makanya kuntum khaira ummat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Para jamaah, mencintai baginda Rasulullah bukan dengan cara mengulang tahun Nabi. Karena maaf ya, ulang tahun itu kebiasaan orang di luar Islam, diadopsi, sehingga anak-anak kita ikut-ikutan latah. Kalau jenengan pernah mendengar orang ulang tahun kemudian menyanyikan lagu ulang tahun, itu kebiasaan orang di luar Islam. Apa tidak boleh Pak kita ulang tahun? Bukan ulang tahun, tapi mensyukuri pertambahan usia. Apalagi kalau sudah 60 tahun lebih, mau kemana lagi? Nah, untuk menyadarkan bahwa rentang waktu antara hidup dan kematian sudah dekat, monggo kita mohon kepada Allah untuk didoakan saudara kita, boleh saja, tapi bukan dengan cara berlebihan menghambur-hamburkan uang. Karena itu bukti cinta kita kepada Rasulullah, saya akan tunjukkan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, perbanyak baca sholawat. Ada perintahnya, ada Al-Ahzab 56. Al-Ahzab itu surat 33 ayatnya 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan semua malaikat berselawat kepada Nabi. Sehingga Allah berkepentingan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Caranya perbanyak baca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kadang-kadang kita terbelah menjadi 2 kelompok. Yang satu senang selawatan, yang satu gak kenal selawat. Padahal selawat kepada Nabi itu bukti cinta kepada baginda Rasulullah. Yang kedua, bukti cinta kita adalah hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Panjenengan datang sholat Jumat bukan hanya karena wajib, tapi karena mengikuti jejak sunnah Rasulullah. Makanya kalau datang dari Jumat, jangan paling akhir, pulang paling awal. Nabi menganjurkan datang di awal, duduk paling depan. Kenapa? Itu bukti kesungguhan kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Apakah yang lain terlalu banyak? Semua sisi kehidupan diberikan contoh oleh Rasulullah. Makanya kadang-kadang kita tidak mau berilmu, tidak mau nambah belajar. Ngomong Islam terlalu tinggi, tiba-tiba makan pakai tangan kiri.
Nyontoh siapa? Yang kecil-kecil loh. Masuk masjid kaki kanan berdoa dulu, keluar masjid pakai kaki kiri berdoa dulu. Coba bayangkan, hanya untuk urusan yang sederhana, masuk kamar mandi. Kadang-kadang kita anggap sepele. Ketika iblis dan jin protes kepada Allah, ya Allah, Adam kau beri tempat begitu mulia di dunia, di bumi. Aku kau beri tempat di mana? Iblis. Kemudian dikatakan oleh Allah, karena kamu pembangkang, kamu makhlukku yang tidak mau tunduk, tidak mau taat kepadaku, tempatmu adalah di jamban dan di tempat-tempat yang kotor. Itu contohnya. Makanya begitu kita masuk kamar mandi, diperintahkan oleh Nabi pakai kaki kiri berdoa. Coba bayangkan, kita tidak tahu mereka, mereka tahu kita. Begitu kita berdoa, mata mereka tertutup, tidak bisa melihat kita yang dalam keadaan tidak berbusana. Tapi karena tidak tahu, kalau panjenengan melakukan maaf ya, kadang-kadang bapak-bapak ini yang agak usil, buang air kecil di mana-mana, tidak tahu di mana tempatnya, bahkan tidak istinja, naudzubillah. Jadi sekali lagi saya katakan kepada panjenengan dan sampaikan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, tradisi ulang tahun itu adalah tradisi mereka. Kita mengadopsinya tiru-tiru, ben rodok modern. Padahal enggak, kita tidak pernah diperintah untuk mengulang tahun Nabi, tetapi yang diperintah adalah, kata Nabi dalam Al-Quran itu diabadikan, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, begitu. Bapak, kita ingin hidup kita selamat dunia akhirat, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti sunnah Nabi. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya. Pak, apa yang harus kita ikuti? Belajar terus, belajar dan terus belajar. Urusan makan saja ada ilmunya. Nah, semua ada ilmunya. Dan kalau kemudian kita lakukan dengan ilmu yang benar, insya Allah akan berdampak positif bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhalladzina usikum wa nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun. Sebelum kita tutup dengan berdoa, para jemaah, apakah orang tidak boleh kaya? Boleh. Apakah orang tidak boleh jadi presiden? Boleh. Tapi yang menyebabkan orang masuk surga bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan. Seorang presiden tidak pernah digaransi masuk surga, tidak pernah. Tapi siapa yang masuk surga? Jawabnya, surga itu uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang bertakwa. Jangan kejar lagi, Pak, apa takwa itu? Takwa itu kalau seluruh potensi kehidupannya untuk mendekat kepada Allah, tahu aturan mana baik mana buruk. Makanya sering disampaikan oleh khatib, bertakwa itu menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Saya perjelas, orang bertakwa itu dekat dengan Allah dan mengaktualisasikan semua potensi dirinya untuk kemaslahatan umat. Makanya kenapa semua Nabi dan Rasul dijamin masuk surga? Karena tidak ada yang egois, tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Rasulullah itu siang hari waktunya habis untuk umatnya. Dia rela berkorban apapun untuk kepentingan umatnya. Kapan Nabi memikirkan dirinya sendiri? Malam hari.
Di saat semua orang tidur, dia justru bangun mendekat meminta kepada Allah. Itu yang kemudian bergaransi surga. Ketika istrinya cemburu, ya Rasulullah, bukankah engkau seorang nabi? Benar. Bukankah semua dosamu diampuni? Benar. Bukankah engkau dijamin masuk surga? Benar. Lalu kenapa kau lakukan semua ini? Siang hari waktumu habis untuk umat, malam hari kau masih sanggup sujud tersungkur memohon ampun kepada Allah. Coba bandingkan dengan kita. Siang hari sibuk ngurusi perut kita sendiri, malam hari sibuk memejamkan mata hanya untuk tidur terlelap. Bahkan dipanggil salat subuh saja kita tidak mampu melangkahkan kaki ke masjid. Lalu kebahagiaan apa yang akan kita dapat? Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan momentum Maulid menjadikan kita sadar bahwa untuk hidup mulia, untuk hidup selamat, tidak ada pilihan kecuali mengikuti jejak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya, mari kita mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi bertahun-tahun kita hidup salah dalam melangkah. Bisa jadi begitu banyak nikmat tidak mampu kita syukuri. Bisa jadi kita masih punya angan-angan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Mulai sekarang yakinkan hanya dengan mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti perintah Allah serta menjauhi larangannya, kita akan dapatkan yang disebut kehidupan yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, kami datang dan berkumpul di tempat ini untuk memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni segala salah dan dosa kami, ampuni segala salah dan dosa kedua orang tua kami, ampuni segala salah dan dosa orang-orang mukmin dan mukminat semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan kebenaran untuk tetap berada mengikuti sunnah Nabi-Mu, dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang salah itu nampak salah. Berilah kami kekuatan untuk tidak melakukan kesalahan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.